Beliau katakan babul itq, bab pembebasan budak. Nah, di dalam bab ini ada 5 pembahasan yang kita akan kaji. Yang pertama definisi al-itq, definisi pembebasan. Al-itq secara bahasa adalah kebebasan, lawan dari perbudakan. Ya. Nah, al-hurriyah khilaf ar-riq. Iya. Baik. Orang yang dibebaskan itu namanya atiq. Atiq. Ya, dan dari mana al-itq? Dia bermakna al-khulus. Terbebas, terlepas. Ya. Karena itu dikatakan Ka'bah sebagai al-bait apa? Al-atiq. Ka'bah itu baitul atiq. Sebab Ka'bah ini tidak mungkin dimiliki tidak mungkin dikuasai oleh orang-orang yang melampaui batas di atas muka bumi. Ya, karena itu telah dimaklumi dalam sejarah dari orang-orang zalim yang ingin menyerang Ka'bah, tidak ada yang kembali dengan kemenangan. Semuanya mendapatkan apa? Kebinasaan. Karena itu dikatakan al-baitul atiq. Ya, rumah yang dibebaskan. Nah, baik. Secara syar'i, al-itq itu adalah pembebasan tahrirur raqabah wa takhlisuha min ar-riq. Ini secara syar'i. Al-itq adalah pembebasan budak dan melepaskannya dari perbudakan. Dan al-itq, pembebasan budak ini adalah hal yang disyariatkan. Di dalam Al-Quran disebut sebagai diantara qurbah, hal yang mendekatkan diri kepada Allah dari ibadah yang afdal. Iya. Nah, di beberapa tempat dan diantara yang paling menonjol sekali di dalam Al-Quran, disebutkan beberapa tempat pembayaran kafarah. Beberapa pembayaran kafarah. Dan subhanallah di pembayaran kafarah itu salah satu dari pembayaran kafarah adalah apa? Membebaskan budak. Iya, perhatikan, membebaskan budak dijadikan sebagai penggugur apa? Penggugur dosa, sama dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu 2 bulan, tidak mau membebaskan budak, maka dia berpuasa apa? 2 bulan berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Baik. Dan dikatakan di dalam hadits bahwa ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli adwin minhu udwan minhu minan nar. Laki-laki mana saja yang membebaskan seorang budak, maka dari budak yang dia bebaskan itu setiap anggota tubuhnya itu menjadi pembebas anggota tubuh dia dari api neraka pada hari kiamat. Iya. Dan sepakat para ulama tentang keutamaan apa? Keutamaan membebaskan budak. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan di sini beberapa pembahasannya. Setelah kita terangkan definisi keutamaannya, ataupun hikmah di dalam pembebasan budak ini tentunya sangat banyak sekali ya. Karena itu harus dipahami bahwa perbudakan itu ada dari masa sebelum apa? Sebelum Islam. Ada di semua syariat. Iya, tentang budak itu. Nah, kemudian begitu Islam datang dengan syariatnya, maka diatur perbudakan itu sebagai hal yang paling indah. Bayangkan dia masuk dalam apa? Membebaskan budak masuk dalam bentuk ibadah yang sangat afdal. Karena orang kafir kalau dibiarkan dia bebas, ya, dia di atas kekufuran, tidak terikat dengan kesalihan, akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Karena itu dari syariat Islam dia boleh untuk ditawan, dijadikan budak supaya terikat dengan orang-orang Islam. Iya. Terikat dengan kaum muslimin. Dan dengan sendirinya nanti akan berlaku pada mereka ketika dimiliki oleh tuannya hukum-hukum apa? Islam. Nah, ketika mereka sudah menjadi budak, di sini terbukalah berbagai keutamaan. Keutamaan orang yang mengislamkan budaknya. Iya. Dan budak itu sendiri akan datang nanti kalau dia kafir misalnya, tuannya kafir, kemudian si budak masuk Islam, maka si budak tidak boleh berada di kepemilikan atau tidak boleh berada di dalam tanggung jawab tuannya lagi. Iya. Jelas ya, akan datang nanti pembahasannya. Demikian pula keutamaan mendidik seorang budak perempuan, dididik dengan baik, kemudian dibebaskan, kemudian menikahinya. Ya, dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Orang yang mendapatkan 2 pahala. Dan selainnya dari keutamaan-keutamaan. Dan ini tidak ada
di dalam syariat manapun yang pernah menyebutkan tentang apa? Perbudakan. Iya. Dan hingga saat ini masih ada negeri-negeri kafir yang hukum perbudakan, sisa-sisa perbudakan masih ada di tengah mereka. Iya. Jelas ya? Dan tidak ada yang seperti umat Islam mengatur di dalam hal ini. Karena itu, ya, orang-orang kafir dan orang-orang barat, orang-orang orientalis yang ingin mencela Islam dari arah perbudakan ini, ya mereka tidak punya sebenarnya tempat di dalam hal ini. Ya hanya berbuat kedustaan dan berbuat apa? Perkara yang tidak dipersaksikan oleh kenyataan. Ya sebenarnya Islam di dalam hal ini adalah syariat yang paling indah dan paling agung di dalam mengatur tentang masalah perbudakan. Ya. Baik. Kata beliau wa huwa tahrirul abd. Etik itu adalah pembebasan budak. Nah, wa yahsulu bil qawli wal fi'l. Nah, kemudian beliau katakan bahwa etik itu bisa dengan ucapan dan bisa pula dengan apa? Dengan perbuatan, dua hal. Ya, bisa berdasarkan ucapan, bisa berdasarkan apa? Perbuatan. Nah, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan. Kemudian Ibnu Qudamah merinci satu persatu. Ucapan itu bagaimana, perbuatan itu bagaimana. Kata beliau, فَأَمَّا الْقَوْلُ فَصَرِيحُهُ لَفْظُ الْإِدْءِ وَالتَّحْرِيرِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا فَمَتَى أَتَى بِذَلِكَ حَصَلَ الْإِدْءُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَمَا عَدَى هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْإِدْءِ كِنَايَةً لَا يَأْتِكُ بِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ نَوَى. Ya, jadi sekarang untuk ucapan di dalam membebaskan, Ibnu Qudamah membaginya menjadi dua. Yang pertama ada ucapan yang sharih, pembebasan dengan ucapan yang apa? Sharih, tegas. Yang kedua ada pembebasan dengan ucapan kinayah. Adapun pembebasan dengan ucapan yang tegas, ya, diberi contoh, dikatakan oleh Ibnu Qudamah, pembebasan dengan lafaz yang tegas, kalau ada mengandung kata saya bebaskan, atau apa saya merdekakan, atau apa yang terpecah dari keduanya. Ya kalau bahasa Arabnya anta atiq, ya kamu terbebas. Anta mu'taq, kamu adalah orang yang dimerdekakan. A'taq tuka, saya bebaskan kamu. Anta hurrun, kamu merdeka. Anta muharrar, kamu telah dimerdekakan. Yang semua yang terpecah dari kata merdeka, bebas, ini tegas sekali. Jadi kapan dia lafadzkan kata ini, dia katakan kepada budaknya, kamu bebas. Ya. Dia katakan kata itu, kamu bebas, maka sudah. Hukumnya si budak itu apa? Bebas. Ya, walaupun dia tidak meniatkan. Walaupun dia tidak apa? Tidak meniatkan. Baik. Kemudian yang kedua, dari ucapan, ada ucapan yang kinayah bentuknya. Tidak sharih, tapi kinayah. Ini mengandung lafaz-lafaz yang, yaitu dari lafaz-lafaz yang mengandung dua kemungkinan. Mungkin bebas, mungkin tidak. Ya. Dan yang kinayah ini, contohnya seperti si tuan berkata, saya tidak ada jalan lagi terhadapmu. Ya. Atau saya tidak berkuasa lagi terhadapmu. Atau saya tidak ada kepemilikan lagi terhadapmu. Atau kamu karena Allah. Ya. Jelas ya? Kamu karena Allah mengandung kemungkinan. Mungkin bebas, mungkin tidak. Saya tidak ada kepemilikan lagi terhadapmu. Mungkin bebas, mungkin tidak. Mengandung kemungkinan. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Kata Ibnu Qudamah, tidak terhitung pembebasan kecuali kalau si tuan meniatkan. Kecuali kalau ada apa? Ada niat. Kalau dia katakan kamu lillah dan dia niatkan bebas, sudah dia bebas. Jelas ya? Dihitung bebas. Baik itu pembebasan dengan apa? Dengan ucapan. Yang kedua, berdasarkan perbuatan. Ya, pembahasan yang ketiga sudah ini ya. Berdasarkan perbuatan. Kata Ibnu Qudamah, wa amal fi'lu faman malaka dha rahimin muharramin ataqa alaihi. Adapun secara fi'il, siapa yang memiliki seorang budak yang serahim dengannya, mahramnya, maka bebas terhadapnya. Ini sudah kita terangkan ya sebelumnya.
Ya. Ya kalau misalnya seorang ayah dia beli anaknya, maka seorang anak dia beli ayahnya, maka ayah apa? Ayahnya menjadi bebas secara otomatis. Nah, ini perbuatannya, contoh yang pertama dari perbuatan. Contoh yang kedua dari perbuatan, kata beliau, "Man a'taqa juz'an min 'abdihi musya'an aw mu'ayyanan ataqa kulluhu." Iya. Kata beliau, barang siapa yang membebaskan ya, bagian dari budaknya yang terpotong, ya, tidak secara lengkap dia sebut, atau sesuatu yang muayyan, hal yang tertentu pada budaknya dia bebaskan, maka budak itu bebas seluruhnya. Ya. Kalau misalnya dia berkata, saya bebaskan 1/2 budakku, ya, maka itu hukumnya budak bebas semuanya. Jelas ya? Atau kalau dia katakan, saya bebaskan 2/3 budakku, maka ini artinya si budak apa? Bebas seluruhnya. Jadi kapan dia bebaskan sebagian, dia bebas apa? Seluruhnya. Demikian pula kalau dia katakan, ya, kaki kamu bebas. Dia sebut ya, bagian tubuhnya, kaki kamu apa? Bebas. Itu artinya semua dari budak kita apa? Bebas. Baik. Nah ini ya berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau hadis ini akan kita sebut ya di pembahasan setelahnya supaya jelas. Karena di pembahasan setelahnya kalau budak bersyarikat saja dia bebaskan bagiannya, dia harus membebaskan seluruhnya, apalagi kalau budaknya milik dia sendiri. Maka harus bebas apa? Bebas semuanya. Baik. Kemudian berikutnya bentuk yang ketiga sekarang. Dari pembebasan dengan apa? Perbuatan. Kata beliau, wa in a'taqa dzalika min 'abdin mushtarak wa huwa musir bi qimati nasibi syarikihi ataqa alaihi kulluhu wa lahu wala'uhu. Iya. Wa quwima alaihi nasibu syarikihi. Wa in kana mu'siran lam ya'tik illa hissatuhu. Ini berikutnya. Siapa yang membebaskan sebagian dari budak, dan itu budaknya mushtarakah. Ada budak kepemilikan bersama. Anggaplah 2 orang yang memilikinya. 2 orang patungan sama-sama beli budak. Jelas ya? Sama-sama beli budak. Ya. A dan B patungan sama-sama beli budak. Si A dia bebaskan bagiannya. Sudah bagian saya bebaskan. Nah, kalau dia sudah bebaskan bagiannya, maka dilihat keadaan si A yang membebaskan ini. Kalau dia adalah orang yang kelapangan, ada kelapangannya, maka dia wajib ya mengeluarkan duitnya untuk membayar haknya si B. Jelas ya? Dia berikan harga budak itu untuk siapa? Si B. Kemudian budaknya dibebaskan seluruhnya oleh dia. Dan walaknya akan menjadi milik siapa? Milik si A yang membebaskannya. Ya. Ini makna ucapan Ibnu Qudamah, wa huwa musir, dia punya kelapangan. Biqimatihi. Nah, biqimati nasibi syarikihi. Terhadap harga untuk bagian milik kawan syarikatnya. Ya, kalau dia punya kelapangan, dia bayar seluruhnya. Ya, itu akan menjadi bebas seluruhnya. Dia memiliki walaknya. Adapun bagian kawannya ditakwim. Ya, dihitung nilainya. Kemudian dia bayar. Ya. Fayulzam Quwima alaihi nasibu syarikihi. Maka dia ditakwim. Ya. Untuk membayar bagian dari apa? Dari kawannya. Demikian. Jadi dia harus bayar bagian dari kawannya itu. Ini kalau dia apa? Kelapangan. Ada kecukupan. Tapi kalau misalnya dia sendiri pas-pasan. Atau orang kesusahan. Ya, tapi ingin berbuat baik. Sudah bagian saya bebaskan. Oh, kalau kamu bebaskan sebagian, bebaskan lagi. Milik saya juga. Oh tidak, saya tidak punya duit lagi. Ya. Kalau dia orang kesusahan, apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah. Ya, rahimahullahu ta'ala. Lam ya'tik illa hissatahu. Dia tidak membebaskan kecuali bagiannya saja. Karena hanya kadar itu yang dia miliki dan hanya kadar itu yang dia mampu. Tidak ada kemampuannya yang lain. Dan ini liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan lahu fi abdin fa kana lahu ma yablughu saman al-abdi quwima alaihi qimatu adlin fa a'ta syuraka'u
syuraka'ahu hisasahum wa ataqa alaihi al-'abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Iya, faqad ataqa minhu ma ataq. Ini hadits muttafaqun alaihi. Iya. Di hadits ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang membebaskan budak dia syirikat di dalamnya, ya, maka dia wajib untuk menanggung harga budak itu. Kemudian ditakwim budak itu dengan qimah adil. Nah, andai kata misalnya bersyirikat antara 4 orang, nah harga budak itu misalnya 100 juta. Ya. Harga budaknya misalnya 100 juta antara berapa? 4 orang. Baik. Salah satu dari mereka ingin membebaskan budak. Dia bebaskan budaknya. Maka dia berkewajiban membayar 3 orang ini. Ya, setiap orang bagiannya berapa? 25 juta. Maka dia bayar setiap orang, dia berikan bagiannya tersebut. Ya, wa ataqa alaihil 'abd. Ya, dan budak ini bebas untuknya, yaitu walaknya milik dia. Nah, itu kalau dia punya kemampuan. Jelas ya? Tapi wa illa, kalau dia tidak punya kemampuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ataqa minhu ma ataq, maka dia membebaskan apa yang dia mampu bebaskan. Itu saja yang dia mampu. Ya, dan kalau budak seperti ini keadaannya, ini disebut sebagai budak apa? Sebagai budak muba'ab. Nah, inilah yang dibebaskan sebagian. Ya. Baik. Dibebaskan sebagiannya. Dan kalau dia sebagai budak muba'ab sudah, ya, akan diterangkan nanti oleh Ibnu Qudamah, ada mungkin akan datangnya penjelasan bagaimana tentang hukum budak muba'ab seperti ini. Baik. Ya. Jadi dari hadits Abu Hurairah yang saya bacakan tadi, itu pendalilan untuk 2 sekaligus ya. Untuk orang yang bersyirikat dalam satu budak, dia bebaskan sebagiannya, milik dia saja dia bebaskan. Dan untuk orang yang punya budak sempurna, tapi dia bebaskan sebagian dari budaknya saja. Ya, kalau dia bebaskan sebagian saja, maka wajib dia bebaskan apa? Seluruhnya. Ya. Karena kalau dalam syirikat saja, ya, apa yang bukan merupakan miliknya, ya, dia kalau punya kelapangan wajib untuk membayarnya. Apalagi kalau dia bebaskan sebagian dan yang lainnya adalah merupakan milik dia. Maka ini lebih wajib lagi untuk apa? Dia membebaskannya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in malaka juz'an min di rahimihi. Ya. Itu yang keempat tadi ya, pembahasan yang keempat. Etik berdasarkan tab'id, dari budak milik sendiri atau kepemilikan bersyirikat. Ya. Ini muba'at ya, yang kita katakan tadi. Jadi ada 2 bentuk tadi, sudah kita bahas di sini. Nah, sebenarnya ada bentuk ketiga. Tidak apa-apa saya terangkan di sini, siapa tahu luput nanti. Ya. Jadi muba'at ini ada yang sifatnya dia dibebaskan oleh tuannya sendiri. Satu budak penuh milik 1 orang. Ketika si tuan bebaskan sebagian, maka ini hukumnya semua budak menjadi apa? Menjadi bebas. Keadaan yang kedua dari at-tabi'id, apabila si budak milik beberapa orang, syirikat dalam kepemilikannya. Ketika salah seorang membebaskan haknya, maka dilihat keadaan orang yang membebaskan ini. Kalau dia kelapangan, dia wajib membebaskan apa? Seluruh budak itu dia bayar milik kawannya. Kalau dia kesusahan, maka dia bebaskan kadar milik dia sendiri. Nah, kalau sudah bebas kadar milik dia sendiri, maka dia di sini budaknya menjadi muba'ab. Sebagiannya bebas, sebagiannya apa? Sebagiannya budak. Ya, keadaan yang ketiga, ya, itu dikatakan budak mustas'ah. Dibebaskan juga sebagiannya. Dibebaskan sebagiannya. Tapi si budak untuk sebagian yang lainnya karena orangnya tidak mampu membebaskan dia, maka sebagian yang lainnya dia diberikan hak untuk bekerja membebaskan dirinya yang sebagian. Membebaskan diri yang apa? Sebagian. Nah, inilah yang dikatakan budak mustas'ah. Dia muba'at juga, tetapi diberi hak untuk bekerja membebaskan sebagian dari apa? Sebagian dari dirinya. Baik, selesai sudah ya. Kemudian kata beliau, ya, wa in malaka juz'an min di rahimihi ataqa alayhi baqiyahu, ya, in kana musiran. Demikian pula kalau dia memiliki sebagian dari rahimnya, maka dia bebaskan seluruhnya. Dia bebaskan seluruhnya kalau dia
adalah orang yang lapang. Illa ayyamlikahu bil mirah, fala yu'taq alaihi illa ma malak. Ya, kecuali kalau dia miliki dengan pewarisan. Kecuali kalau dimiliki dengan pewarisan, maka tidak menjadi bebas. Kecuali apa yang dia miliki. Ya, dibedakan di sini ya. Jadi sekarang ada yang memiliki rahimnya. Ya. Ya, hukumnya sudah berlalu ya. Kapan dia miliki seluruhnya, rahimnya itu otomatis apa? Bebas. Wajib dia bebaskan. Tapi ini menjadi masalah, dia miliki sebagiannya saja, dia beli. Begitu sudah dia bebaskan sebagiannya, maka dilihat keadaannya. Kalau dia mudah, orang yang kelapangan, dia wajib membebaskan apa? Seluruhnya. Kecuali kalau itu di dalam pembahasan warisan. Andai kata misalnya rahim ini menjadi warisan antara ya sesama mereka, menjadi warisan, maka hanya bebas apa yang dia miliki. Karena bagian yang lainnya itu menjadi milik orang. Milik orang. Ya, dan miliknya itu kepemilikan secara langsung. Karena warisan, kepemilikannya secara langsung. Tidak ada pilihan. Tidak boleh menolak. Itu pembagian dari Allah. Jelas ya? Beda dengan kejadian yang pertama. Dia bayar pakai duit. Ya, tapi ini tidak. Ini warisan. Karena itu, Ibnu Qudamah hanya sebutkan, dia hanya membebaskan apa yang dia miliki saja. Baik. Selesai. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pasal.